Halo Masa Himatek dan HMPG, selamat datang di Super Duper Pro. Tutorial software Super Pro hasil kolaborasi Divisi Akademik Himatek bersama dengan Divisi Akademik and Welfare HMPG. Pada episode 6 ini, kita akan membahas tentang distilasi dan evaporator. Kenalin, nama aku Valeria Silvina dari Teknik Pangan 2019 sebagai moderator Super Duper Pro kali ini. Tutor kita untuk kali ini ada Kak Tuhutu File dari Teknik Pangan 2017. Boleh Kak untuk memperkenalkan diri dulu? Halo semua, kenalin aku Tuhu Tufail Satya Negara, biasa dipanggil Tuhu, aku dari Teknik Pangan 2017. Oke, Kak Tuhu boleh langsung menyampaikan materinya ya. Oke, halo semuanya, balik lagi di tutorial Super Pro di sini bersama aku Tuhu. Kali ini aku mau jelasin terkait bagaimana caranya menggunakan Super Pro untuk proses evaporasi dan distilasi ya. Nah, untuk yang pertama kita belajar dulu untuk yang unit evaporasi. Jadi, sedikit preview, evaporasi itu adalah sebuah proses di mana kita ingin memekatkan suatu cairan yang encer. Jadi sistemnya itu adalah larutan berisi fasa cair dan zat padat terlarut. Nah, ini kita pengen naikin konsentrasinya ke konsentrasi tertentu dan dengan cara menguapkan si fasa cairnya, biasanya air gitu. Nah, kita pakai sistem evaporasi. Nah, langsung aja ya. Kita udah tahu nih prosesnya, kita mulai. Jadi Super Pro-nya udah dibuka dan kita start a new process file. Kita langsung okein aja. Nah, di sini aku lihat kan video-video sebelumnya itu udah ada yang ngejelasin batch sama continue. Sebenarnya mirip-mirip gitu. Jadi kalau kalian bisa ngerti continue-nya gimana, harusnya batch-nya juga ngerti gitu gimana. Karena batch-nya itu tuh sebenarnya isinya bedanya cuman ada sekuensialnya aja gitu. Jadi kalian harus define sendiri. Nah, jadi kita langsung ke continue aja ya. Biar lebih kita fokuskan ke hal-hal yang lain dari fitur-fitur evaporasi. Kita okein. Oke, udah mulai di sini udah masih nunggu ya. Waduh, kok lama. Nah, oke. Ini udah mulai, kita full screen. Oke, nah di sini udah muncul semuanya. Hal yang pertama kita lakukan sebelum memulai proses adalah seperti biasa kita register senyawa-senyawa yang dibutuhkan ketika kita pilih task, terus pure component, terus udah gitu register ya. Nah, karena kita perlu padatan dan cairan ya di sini, jadi kita pakainya untuk yang medium cairnya itu air aja udah seperti biasa. Dan untuk padatannya aku tuh pengen nambahin garam, kalau nggak salah udah aku cari kemarin tuh ada deh di sini. Sodium chloride. Nah, ada nih. Nah, ini tuh garam kan. Ya Allah, kagak dipindahin. Nah, jadi harus diklik 2 kali ya. Sodium chloride. Klik 2 kali. Nah, ini nggak apa-apa. Nanti kalau rancang pabrik dilengkapin aja, tapi kalau untuk evaporasi nggak perlu sedetail itu. Diokein. Nah, udah selesai. Nah, sekarang setelah kita register senyawanya, kita harus masukin unit prosesnya. Nah, unit prosesnya itu ada di unit prosedur. Kita klik. Lalu untuk evaporasi sendiri adanya di phase change. Nah, di sini ada dua, ada multi effect evaporation dan ada thin film evaporation. Mana yang sering dipakai? Kalau aku sih biasanya pakai multi effect evaporation. Kenapa? Karena multi effect evaporation ini bisa untuk single stage dan multi effect gitu. Jadi lebih bisa diotak-atik lah. Kalau thin film itu kalau nggak salah cuma satu stage aja dan lebih simple gitu. Jadi aku pakai multi effect evaporation. Jadi kita klik aja. Nah, terus di sini kan kita bisa lihat nih evaporatornya itu ada 4 keluaran. Ada untuk dari sini nih. Ini kan umpan masuk. Nah, di atas ini kan uap hasil evaporasinya keluar. Dan ini adalah hasil konsentratnya. Nah, sekarang ini apa? Nah, ini tuh biasanya digunakan kalau misalkan kita mau define
si evaporasi ini prosesnya itu multiple stage gitu, multiple effect. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau multiple effect ini kita define, tapi untuk sekarang kita gak usah define dulu, kita pakai 3 dulu aja deh. Ini, terus ini buat uapnya, dan yang terakhir untuk si outputnya atau senyawa yang udah pekatnya. Oke, udah selesai. Setelah selesai kita bikin streamnya, kita define dulu untuk umpannya. Nah, untuk umpannya ya kita masukin sodium chloride, air, terus kita mass composition aja. Mass flow-nya 10 kilo, terus karena kita anggap aja larutannya encer ya, jadi ini 85% airnya dan si sodium chloride-nya 15%. Kita okein, masuk temperatur 25 lah ya, udahlah nggak apa-apa. Nah, sudah selesai semuanya. Sekarang kita mulai masuk ke evaporasinya. Nah, sebenarnya gampang banget gitu evaporasi itu. Jadi di operation condition ini, aku jelasin dulu apa aja sih yang ada di evaporation conditionnya itu. Yang pertama ada evaporation setup. Nah, di sini kalian cuma bisa milih antara forward sama backward configuration. Nah, aku yakin kalian udah tahu ya forward sama backward configuration. Nanti kalian sesuaikan aja proses kalian konfigurasi evaporasinya kayak gimana. Nah, forward sama backward configuration ini berkaitan sama multi effect evaporation-nya, ya kan? Jadi seperti itu. Oke, nah aku biasanya forward sih ya, tapi backward juga bisa, boleh lah gitu. Tapi biasanya forward sih ya yang lazim tuh. Nah, untuk heating agentnya bisa steam, bisa hot water, tapi biasanya steam biasa ya. Jadi temperaturnya udah ada di sini. Dan ini nggak bisa diotak-atik ya. Jadi nggak bisa diotak-atik. Nah, key component ini juga nggak bisa diotak-atik. Nah, yang harus diotak-atik adalah overall evaporation data. Nah, kalian harus nentuin mana nih senyawa yang volatil terhadap yang lain, gitu. Nah, yang volatil yang mana? Yang volatil adalah air. Nah, kalau komponennya udah lebih banyak, nah ini juga relatif mass evaporation-nya diatur ya. Tapi sebenarnya kayaknya aku sejauh ini nggak pernah ngotak-atik ini sih. Yang biasa aku otak-atik itu ini, evaporation rate-nya berapa. Nah, di sini kalian tentuin aja berapa banyak yang terevaporasinya. Kan di sini kan ada sodium chloride dan water kan dalam streamnya kalian. Yang menguap kan cuma water doang. Nah, berarti kalian uapin air aja di sini. Jadi kalian hitung nih, kira-kira kalau misalkan proses evaporasi ini mencapai output yang kalian inginkan tuh berapa persen sih air yang harus teruapkan gitu. Misalnya saya pengennya 70% gitu teruapkan. Tentunya ini harusnya ada juga ya, karena ya balik lagi pada saat menguap kemungkinan ada sedikit partikel-partikel sodium chloride yang terangkat, tapi mungkin jumlahnya sangat kecil. Nah, ini untuk memudahkan proses simulasi kita nolin aja ya, biar kelihatan gitu perbedaannya. Nah, setelah selesai, sebenarnya data ini juga cukup. Tapi kalau misalkan kalian mau berangkat untuk melakukan multi effect evaporation, kalian harus berangkat ke efeknya. Nah, barulah di sini kalian otak-atik. Tapi sekarang kita jangan dulu mikirin ini, kita langsung run dulu aja ya. Udah selesai, kita okein, kita run, kita calculate. Ya, bereskan. Nah, sekarang kita lihat datanya. Kalau misalnya kalian males nih, misalnya ngeliat datanya harus gini, harus diklik satu-satu nih. Kalian bisa lihat pakai ini. Jadi klik yang ini nih. Terus begitu klik kanan, edit content. Terus kalian pindahin semuanya yang ada di sini ke kanan. Kalian pilih mana data apa aja yang mau kalian lihat, terus klik OK. Nah, kalian bisa lihat di sini S101 itu airnya ada berapa nih? Awalnya airnya itu ada 8,5, dan ketika dia pindah ke S103 itu ke
ke bawah ya, berarti produk pekat airnya tinggal 2,55. Sedangkan sodium kloride-nya itu 1,5 awalnya, terus keluarnya di 1, S103 itu 1,5 juga, tapi di S102-nya 0. Ya berarti sesuai dong dengan apa yang kita define gitu ya. 70%-nya dari ini pindah ke menguap, terevaporate, dan sisanya ke yang bagian produk gitu, S103. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan kita pengen multiple effect? Nah, yang harus pertama teman-teman lakuin adalah tambah dulu line di sini. Dah, selesai. Nah, selanjutnya kalian klik evaporationnya, tambah ke effect. Nah, kalian terserah nih. Oh, berdasarkan literatur efeknya 3 Kak. Ya udah 3 aja. Dah, tambahin 3 di sini efek di bawahnya. Evaporation data per effect. Nah, semua data yang ada di bawah ini gak bisa diubah kecuali ini. Kecuali heat transfer coefficient. Jadi, dari manakah kita dapat ini? Yaitu kalian wayahna harus ngitung dulu sendiri. Jadi heat transfer coefficient untuk setiap efeknya berapa, jadi harus dihitung sendiri ya. Awalnya kita samain dulu aja, tapi biasanya saya waktu dulu ngitung sendiri sih, jadi gitu. Nah, ini juga di define nih, boiling point liquor in last effect-nya berapa, terus udah gitu nanti untuk pressure-nya nanti dia ini sendiri ya. Jadi ini berdasarkan literatur lah, biasanya berapa gitu, dan nanti baru bisa ke define semuanya berapa gitu. Jadi udah ya, kita okein dan kita calculate ulang. Nah, ini kan nggak ada. Nah, kita edit konten lagi, tambahin yang 104 nih. Nah, kan jadi ada. Nah, ini adalah sisa uapnya. Gitu. Itu kan S104-nya kan isinya air kan. Nah, jadi kita tahu tuh airnya pindahnya kemana aja. Tapi produk akhirnya tetap sama 2,55, cuman airnya itu nggak semua pindah ke S102, tapi pindah juga ke S104 sebagai kondensat gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau kita klik lagi evaporatornya, terus kita lihat efeknya, kita bisa lihat tuh data-datanya di bawah nih, specific heat duty-nya berapa, terus udah gitu nih heat transfer areanya untuk setiap evaporator berapa. Ini nggak mungkin lah ya, ini kayaknya kekecilan. Jadi ya harus dicari lah, jadi biar biar datanya relevan gitu. Simple evaporator tuh. Nah, sekarang Kak gimana nih, udah ngitung capek-capek, gue pengen dapetin si alatnya itu spesifikasinya gimana. Ya gampang lah, tinggal klik kanan terus ke equipment data. Jadi nah kita bisa lihat nih itu unitnya berapa ini, min heat transfer area ini berapa, tapi ini gak menjelaskan banget ya. Purchasing costnya segini ya, sebenarnya kurang ini sih, kurang representatif sih kalau di sini. Kalau mau sih pakai HiSys ya. Kalau HiSys lebih detail. Tapi nggak tahu sih ya kalau evaporator bisa di HiSys atau enggak. Tapi kalau destilasi bisa di HiSys. Oke, udah. Jadi evaporator cuma segitu. Kita lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu distilasi. Jadi aku hapus saja. Terus sudah gitu kita mulai lagi dari awal. Oke, untuk distilasi kita mulai oke, kita overview dulu. Kita review dulu distilasi itu apa. Distilasi itu ya sama kayak evaporasi, proses pemisahan juga, cuman bedanya kalau distilasi itu kita misahin senyawa biasanya cair-cair dengan berdasarkan prinsip perbedaan volatilitas gitu. Jadi nanti di situ kita akan bermain kepada kesetimbangan uap cair gitu. Nah,
disclaimer dulu, sebenarnya Super Pro ini kurang bagus, bahkan saya nggak recommended gitu untuk kalian ngedesain sistem distilasi. Misalnya kayak kalian belum tahu nih distilasi kayak gimana buat dapetin output yang kalian pengen gitu. Jadi kurang recommended kalau pakai Super Pro. Cuman Super Pro itu bisa ngebantu kalian untuk dapetin neraca massa lebih cepat gitu. Jadi kalian harus dapat semua datanya dulu gitu. Jadi gitulah kelemahannya. Jadi kalau mau beneran ngerancang distilasi, mending pakai Aspen HiSys. Nanti kita lihat kenapanya. Nah, sekarang kita ke tas aja, terus kita masukin komponen, kita register lagi. Nah, yang tadi story chloride biar nggak ngeganggu, kita ilangin aja deh. Ini juga ilangin aja deh. Oh, nggak bisa deh. Yaudah, nah kita coba sama metanol aja ya. Oke, kita okein. Nah, sekarang kita mulai ke proses distilasinya. Kita klik on it procedures, terus udah gitu ke distillation. Nah, di sini akan ada banyak distilasi, ada flash, ada batch, ada continuous shortcut, sama ada continuous rigorous. Nah, biasanya orang tuh pakai yang shortcut untuk di Super Pro karena lebih gampang. Jadi kita tuh kayak cuman pengen dapetin masuk berapa yang jadi distilat, berapa yang jadi bottom berapa, cuma gitu doang kan. Kita nggak perlu misalnya kayak wah nanti ininya berapa, kita nggak perlu detailnya misalnya kayak kita punya parameternya apa, nanti distilatnya bakal jadinya berapa ya. Kita kalau itu pakainya continuous rigorous ya. Nah, kalau flash sama batch ini relatif jarang digunakan. Yang biasa digunakan yang ini. Tapi kita lihat nih, kita coba lihat bedanya gimana. Kita klik dulu continuous shortcutnya. Kita klik juga yang rigorous. Oke, mana nih? Rigorous. Oke, kita klik di sini. Bentar, ini kerekam kan ya? Oke, kerekam ya. Oke, mantap. Nah, kalian bisa lihat kan bedanya. Yang di kanan itu kayak yang lebih kompleks dibandingkan yang kiri ya. Kita lihat dulu dari segi fitur ya di dalamnya. Nah, kalau yang kiri kayak gini ya. Jadi kalian itu mirip-mirip kayak tadi. Kayak apa namanya? Si evaporator. Jadi kalian harus ngisi berapa persen sih yang nanti yang bakal ada di distilatnya gitu. Nah, sekarang terus udah gitu kalian juga ini kan reflux air per air min-nya ya. Pengennya berapa? Nah, nanti iya, aku baru ingat. Jadi gini, kalian kalau pakai yang shortcut ini, kalian masukin outputnya pengen apa, nanti data distilasinya yang bakal keluar. Nih, reflux rasionya berapa dengan perbandingan yang kalian set. Tuh, column pressure, vapor linear velocity, stage efficiency, cooling condenser, terus udah gitu agen pendinginnya apa, reboilernya apa gitu. Beda halnya sama rigorous distillation. Kalau rigorous distillation itu yang nggak ada yang atasnya. Tapi intinya kalau rigorous distillation itu kalian set dulu si kolom distilasinya kayak gimana, nanti outputnya gimana hitungannya dia gitu. Makanya di sini kita tulis tuh number of theoretical stage-nya ditulis di sini bisa 7, bisa 8. Tapi kalau misalkan di shortcut distillation itu number of theoretical stage-nya belum kehitung. Jadi dia ngitung based on output yang kalian pengen. Jadi biasanya orang pakainya yang shortcut, kecuali kalian super dewa terus udah gitu udahlah nggak apa-apa nanti
Yang penting kalkulasinya, speknya udah ditentuin, nanti hasilnya mah di adjust di tempat lain. Boleh pakai ini. Tapi biasanya orang pakai ini biar lebih memudahkan. Jadi si eh si equipmentnya yang mengikuti goalsnya kalian gitu, bukan equipmentnya yang menentukan goals kalian gitu. Jadi kita delete aja rigorous distillation, kita pakai distillation yang biasa. Seperti biasa kita harus mengisi stream-streamnya. Di sini ada 3 stream. Stream umpan, stream distilat, dan stream bottom. Oke, setelah selesai kita define dulu umpan kita mau kayak gimana nih. Nah, umpan kita itu metanol dan air. Temperaturnya gedein lah ya. Jadi berapa ya? 60 lah. Ngasal aja. Saya yakin kita pakai mass composition aja. Seperti biasa 10. Kita pengen metanol sama air tuh lebih gampang nguap metanol ya. Iya gak sih? Bentar. Oh 67. Oke, 60. Hah? Titik lebur. Oh 64,7. Aman lah ya. 64,7. Oke, berarti kita buat metanolnya berapa ya? Misalnya 70 30 deh. Udahlah gitu aja lah ya. Oke lah. Terus kita distilasi. Nah, di sini kita komponen aspirationnya kita buat metanol ini relative volatility-nya. Ini 1, ini 2. Kalau nggak salah iya ya, harusnya gitu ya kan. Relative volatility-nya itu, ntar kita relative volatility to heavy positive with respect to heavy key. Harusnya gitulah ya kayaknya. Jadi anggap aja segitu ya. Nah, persen in distillate harusnya berarti kan produk ringan ya. Metanol tuh berarti harapannya dari 70 naik ke 90 misalnya. Terus waternya jadi 10 lah distillate. Like-nya metanol, heavy key-nya water. Ya reflux gini-gininya mah diinin aja lah ya. Di adjust nanti aja kalau kalian udah rancang pabrik. Oke, kita okein aja, terus kita jalanin dan kita lihat hasilnya. Edit content, terus kita keluarin semuanya nilainya. Benar nggak nih hasilnya? Oh kan bener kan? S tuh jadi si S102 nya kan metanolnya 70% tuh. Oh jadi tuh kan 90% nih di 102 tuh 6,3 sama 0,3. Ya berarti udah bener lah ya. Secara neraca massa yang kita pengen udah keluar lah ya. Jadi paling gitu aja sih, gampang, tinggal separasi biasa. Nah sekarang gimana nih kita bandingin kalau misalkan kita pakai rigorous distillation. Kita tambahin aja rigorous distillation. Mana sih? Nah ini tambahin, kita coba nih dengan komposisi yang sama tapi nah kalau kalian lihat di sini ini ada 4 ya. Nah ini ada satu lagi nih. Nah ini tuh kalau di high sys tuh dia itu buat ngeluarin gas-gas
Jadi ada gas-gas yang nanti bakal dikeluarin. Jadi dalam proses distilasi itu ada yang refluxnya tuh kalau nggak salah namanya apa ya, total gitu ya. Jadi ada yang balik ke sini balik ke ke distilatornya, terus jadi produk kan. Nah ada juga yang nggak kayak gitu, jadi ada beberapa yang langsung dibuang. Kenapa dibuang kayak gini, dia disediain keluaran kayak gini? Karena si kondensornya itu tidak mampu membuat semuanya jadi liquid, jadi ada sisa-sisa gas. Nah takutnya kalau misalkan gasnya kekumpul di sini, nanti dia bakal naik tekanannya dan meledak gitu, kalau nggak salah gitu ya. Jadi makanya dirilis gitu, keluar. Nah untuk proses ini kita anggap nggak ada aja gitu. Aduh, kagak ada ke atasnya ya flash feednya. Feed stage positionnya. Nah kita ini ya, kolom. Kita mulai dari kolom. Aduh sorry banget ini kagak bisa ini lagi ya, kagak bisa diatur-atur. Bentar ya. Adalah nggak apa-apa, di atas ini tuh kalau nggak salah nggak ada apa-apa sih, cuman paling labor doang yang paling yang harus diisi yang sebelah sini doang. Kita anggap number of jangan gini dulu deh, kita lihat dulu deh ini jadinya berapa. Oke, number of theoretical stage-nya kan 14 nih. Kita terus reflux ratio 1,58. Kita coba samain dulu ya. Kita coba bedain dulu aja. Kita coba bedain ini 8 feed stage positionnya. Aduh, tadi belum lihat lagi. Ya udahlah enggak apa-apa. Ini saya di 4 aja, di 2 misalnya. Reflux rasionya oh ya udah nih 1,58 deh, samain. Terus udah gitu udahlah gini dulu aja deh, kita calculate. Bentar kenapa nih, oh belum di ini, oke lupa, belum dimasukin. Oke kita samain aja kayak tadi, water sama methanol, mass composition 10. Kalau nggak salah ini tadi tuh 70 sama 30 ya, kalau nggak salah gini. Salah nggak sih? Iya 70-30 kan. Nah udah kan, kita masukin edit content, masukin semua. Nah kita lihat di sini. Nah kita lihat di sini untuk S104 dan S101 kan sama nih sama ini. Nah sekarang lihat keluarannya. S102 kan sama relevansinya sama S105. Tuh ada bedanya dikit. Jadi dia bakal kalau misalkan prosesnya kita setnya kayak tadi, hasil S105 dan S106 nya bakal beda. Jadi gitu. Jadi terserah kalian mau pakainya gimana. Mau pakainya ya udah nanti si distilatornya nyesuain output kalian, atau kalian udah punya spek distilatornya gimana, pengen nebak si outputnya kayak gimana gitu. Misalnya kalian udah ngitung nih, udah capek-capek ngitung di pakai Excel gitu, pakai Excel terus jadinya ada dapat stage dari si diagram kesetimbangannya, ya terserah gimana kalian. Oh iya, aku tuh baru inget kalau nggak salah yang ini tuh ada parameter lain. Bentar ya, kita coba fixin dulu si masalah layarnya, karena kan kalau dibuka kayak gini kan nggak full screen ya. Jadi kita coba dulu turunin resolusinya biar dia kebantu ketarik ke bawah. Kita turunin resolusinya ke sini deh. Kita coba ya.
Nah, kan. Nah, tuh. Jadi sebenarnya ada VLA optionnya. Nah, ini lebih ribet sih, serius. Kan. Kalian harus ngisi sebanyak ini kan. Kalau buat yang rigorous. Nah, mending pakai HiSys kalau udah kayak gini. Lebih ribet soalnya. Ya, oke. Oke, paling gitu aja sih dari saya untuk evaporasi sama distilasi. Moga ini resolusinya dibalikin dulu dah. Semoga tutorialnya bermanfaat juga buat rancang pabrik, buat semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, segitu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Dadah. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Tuhu yang udah meluangkan waktunya untuk tutorial hari ini. Semoga apa yang Kak Tuhu sampaikan hari ini tentang Super Pro bisa membawa manfaat bagi kita semua. Makasih juga ya buat masa yang udah menonton episode kali ini dan jangan lupa untuk nonton episode berikutnya. Stay tune! Semoga bermanfaat ya. Dadah.